Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Munculnya Pendidikan Islam di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ramli Muasmara MPDI. Berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, hal ini sangat menarik untuk dikaji karena kita dapat melihat bagaimana sejarah pendidikan Islam di masa lampau sehingga dapat kita jadikan referensi untuk di masa sekarang. Sejarah masuknya Islam di Indonesia dengan sejarah munculnya pendidikan Islam di Indonesia adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Hal ini saling terkait. Sejarah masuknya Islam di Indonesia tidak lepas oleh sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya pendidikan Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah bagaimananya masuk Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebelum Islam datang di Indonesia, di Indonesia sudah menganut dua agama, yaitu Hindu dan Buddha, yang memakai sistem kerajaan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada strategi dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu strategi masuknya Islam di Indonesia. Strategi masuknya Islam di Indonesia yaitu ada 5. Saya akan insert fotonya. Oke, yang pertama yaitu perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu strategi masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia. Selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan Islam. Perdagangan ini merupakan strategi yang sangat banyak pengaruhnya bagi penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu perkawinan. Strategi masuknya Islam di Indonesia dengan perkawinan itu terjadi karena para pedagang Muslim tadi melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Jelas-jelas penduduk pribumi yang ingin menikah dengan para pedagang tersebut, mereka otomatis mengucapkan kalimat syahadat dan mereka otomatis juga masuk Islam. Dan yang ketiga yaitu sistem politik. Sistem politik ini dimulai pada raja-raja. Jadi raja-raja yang dulu masuk Islam, terus menteri-menterinya dan tatanan kerajaannya, terus kepada rakyat-rakyat juga masuk Islam. Dengan cara lain juga seperti ketika terjadi perang antara pihak kerajaan Islam dan kerajaan non-Islam, dan kerajaan Islam yang menang, makanya banyak rakyat-rakyat dari kerajaan non-Muslim itu masuk ke Islam. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan ini seperti para pedagang Muslim tadi dan orang-orang yang sudah masuk Islam mendirikan pesantren, dan pedagang-pedagang Muslim tadi menyebarkan Islam lewat belajar di masjid-masjid dan sebagainya. Yang kelima yaitu kesenian. Bisa kita lihat Indonesia banyak dan kaya atas seninya. Jadi para pedagang tersebut memakai kesenian sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Contohnya gamelan yang ada di Jawa. Oke, selanjutnya yaitu tasawuf. Para ahli sufi membawa ajaran Islam, membawa tasawuf dan masuk ke Indonesia dengan hal-hal yang sudah ada di Indonesia dan mereka mengajarkan itu sesuai dengan apa yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada fase penyebaran agama Islam di Indonesia. Fase penyebaran agama Islam di Indonesia itu ada 3 fase. Yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Sudah kita bahas tadi, tahap kehadiran pedagang Muslim itu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu tahap terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini juga sangat memberikan pengaruh besar kepada proses penyebaran pendidikan Islam di Indonesia dan proses masuknya Islam di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, banyak juga nih kerajaan-kerajaan Islam setelah penyebaran Islam pertama kali masuk, itu sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan pertama Islam di Indonesia. Yang ada lagi Kerajaan Malaka, Kerajaan Ternate, Bone, dan lain sebagainya. Baik, saya anggap strategi dan fase penyebaran itu cukup di sini. Yang terakhir kita akan membahas tentang
hal-hal yang menjadikan perkembangan Islam di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal-hal yang membuat Islam itu diterima di Indonesia dengan sangat mudah. Yang pertama yaitu agama Islam bersifat terbuka. Karena agama Islam bersifat terbuka, maka penyebarannya itu termasuk mudah dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu penyebarannya dilakukan secara damai. Penyebaran Islam dilakukan secara damai, tidak dengan peperangan dan sebagainya. Makanya Islam juga termasuk agama yang mudah masuk ke Indonesia. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal diskriminasi, Islam tidak membeda-bedakan. Islam tidak membeda-bedakan golongan, Islam menyebarkan agamanya dengan damai, Islam tidak membedakan antara suku, ras, dan apapun di Indonesia tentunya. Karena kita tahu Indonesia memiliki berbagai macam suku. Oke, selanjutnya yaitu perayaan dalam agama Islam secara sederhana. Perayaan-perayaan agama Islam itu dilakukan dengan cara-cara sederhana. Dan yang terakhir yaitu dalam Islam dikenal dengan wajib zakat. Karena dikenal dengan wajib zakat ini, makanya ketertarikan mereka untuk memeluk agama Islam itu semakin tinggi. Karena zakat ini kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Hanya ini dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan